kabarnya semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bertemu lagi dengan Bu Saroh, Bu Intan, dan Bu Laila di pekan keempat ini di bulan Oktober, masih di tema lingkunganku dan dengan subtema baru yaitu masjid. Masjid adalah tempat ibadah umat Islam yang artinya tempat sujud. Dengan kata lain, masjid adalah tempat ibadah umat Islam yang digunakan untuk ibadah seperti sholat, mengaji, berzikir, dan itikaf yang dilakukan biasanya di bulan Ramadan. Masjid pada umumnya berukuran besar, sedangkan yang berbentuk kecil disebut musola. Biasanya di setiap tempat atau wilayah terdapat masjid dengan warna, bentuk, dan ciri khas tertentu yang dibuat sedemikian rupa dapat digunakan sebagai tempat beribadah yang nyaman dan khusyuk. Nah, anak-anak sudah siap ya mau menyimak video ini? Rapi-rapihan. Yes, up! Yuk kita simak video ini. Selamat menyaksikan. Di dekat rumah anak-anak tentunya juga ada masjid ya. Nah, di sekolah kita juga ada masjid loh yang bernama Masjid Panglima Besar Jenderal Sudirman. Yuk ikuti Bu Guru, kita lihat Masjid Panglima Besar Sudirman. Bu Laila, Bu Sarah, yuk kita ke Masjid PB Sudirman. Ayo. Masjid Panglima Besar Sudirman berada di lingkungan pendidikan Yayasan Masjid Panglima Besar Sudirman, tepatnya di belakang sekolah kita. Yayasan Masjid PB Sudirman Cijantung memiliki tujuan untuk mewujudkan sebuah bangunan masjid sebagai sarana ibadah umat Islam di daerah Cijantung dan sekitarnya. Alhamdulillah, dengan bantuan Gubernur DKI Jakarta, Letnan Jenderal Purnawirawan Cokro Pranolo pada waktu itu, maka dibangunlah sebuah bangunan masjid yang kemudian diberi nama Masjid Panglima Besar Jenderal Sudirman. Peletakan batu pertama dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta pada saat itu, yaitu Bapak Cokro Pranolo pada tanggal 30 November 1979. Peletakan batu pertama dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta pada saat itu, yaitu Bapak Cokro Pranolo pada tanggal 30 November 1979 dan diresmikan penggunaannya oleh Presiden Republik Indonesia kedua Bapak Jenderal TNI AD Purnawirawan HM Soeharto pada hari Kamis 12 November 1981. Nah, teman-teman yang soleh dan solehah, yuk kita lihat bagian dalam Masjid Panglima Besar Jenderal Sudirman. Ini adalah ruang utama Masjid Panglima Besar Jenderal Sudirman. Pada bagian belakang digunakan oleh jamaah perempuan untuk sholat dan pada bagian depan digunakan untuk jamaah laki-laki melaksanakan sholat berjamaah. Yang ini adalah tempat untuk berwudu, di sebelah sisi kanan masjid untuk jamaah laki-laki dan sisi sebelah kiri masjid untuk jamaah perempuan. Sekarang Bu Saroh, Bu Laila, dan Bu Intan akan menuju aula Masjid Panglima Besar Jenderal Sudirman. Nah, ini dia teman-teman. Masya Allah, luas sekali ya aulanya. Di aula ini banyak dilakukan berbagai aktivitas seperti perayaan Hari Besar Umat Islam, kegiatan ekstrakurikuler, dan sebagainya. Masya Allah, tabarakallah, indah sekali ya masjid sekolah kita. Demikian anak soleh dan soleha, kegiatan berkeliling kita di masjid sekolah Masjid Panglima Besar Jenderal Sudirman yang memiliki ciri khas batu bata merah dan lorongnya yang panjang. Insya Allah jika pandemik ini selesai, anak soleh dan solehah bisa belajar sholat di Masjid PB Sudirman. Yuk teman-teman, kita lanjut ke masjid yang berikutnya.
Bu Sarah dan Bu Laila, kita sudah siap ya mau keliling masjid? Siap! Kira-kira masjid apa ya yang mau kita kunjungi pertama? Masjid apa ya Bu Laila ya? Kayaknya kita mau ke Masjid Istiqlal ya? Wah, Masya Allah, Masjid Istiqlal adalah masjid yang terbesar di Asia. Anak-anak, kita kunjungi ke sana ya. Assalamualaikum anak soleh dan solehah. Alhamdulillah, ibu guru sudah sampai di Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal adalah masjid terbesar di Asia Tenggara yang dibangun di atas tanah seluas 9,5 hektar oleh seorang arsitek bernama Friedrich Silaban. Masjid ini dibangun di atas benteng bekas Belanda yang bernama Benteng Citadel. Masjid Istiqlal sendiri berarti merdeka. Nah, masjid ini dijadikan simbol kemerdekaan oleh bangsa Indonesia setelah penjajahan Belanda. Ide untuk mendirikan masjid ini berawal dari beberapa ulama pada tahun 1953. Ide itu kemudian diwujudkan dengan membentuk Yayasan Masjid Istiqlal. Dan pada tanggal 24 Agustus 1961, Bapak Presiden Soekarno melakukan peletakan batu pertama untuk membangun masjid ini. Kemudian, berselang 17 tahun kemudian, masjid yang berada di jantung kota Jakarta itu diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 22 Februari 1978. Masjid Istiqlal memiliki simbol-simbol nasional dan simbol keislaman yang kuat. Hal ini terlihat dari kubah masjid yang berdiameter 45 meter yang melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia. Kemudian ada ayat kursi yang melingkar di kubah itu. Masjid Istiqlal ditopang oleh 12 tiang yang melambangkan tanggal kelahiran Nabi Muhammad yang jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal 1961. Kemudian, lantai Masjid Istiqlal terdiri dari 5 lantai yang melambangkan rukun Islam, jumlah salat wajib dalam satu hari, dan jumlah sila dalam Pancasila. Kemudian terdapat menara setinggi 6.666 cm di bagian luar masjid yang merupakan keseluruhan jumlah ayat dalam Al-Quran. Pada tahun 2019, Masjid Istiqlal untuk pertama kalinya secara besar-besaran direnovasi oleh Presiden Joko Widodo. Kemudian setelah selesai diresmikan kembali pada 7 Januari 2021. Setelah direnovasi, Masjid Istiqlal terlihat lebih indah, bersih, dan nyaman. Tentunya menjadi kebanggaan untuk seluruh bangsa Indonesia ya, karena memiliki masjid yang besar, megah, bersih, dan nyaman untuk beribadah umat Islam.
Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah anak-anak soleh dan soleha bisa berkunjung ke sana ya, bersama mama dan papa melaksanakan sholat di Masjid Istiqlal. Wah, ternyata tadi masjidnya luas sekali ya. Betul sekali, ya Allah, besar sekali dan luas. Ya. Pantas saja dia disebut dengan masjid terluas ya, terbesar di Asia Tenggara ya. Nah, bagaimana teman-teman? Masih semangat kan kita mau berkeliling masjid yang lainnya? Masih. Anak-anak soleh dan soleha di rumah juga tentunya masih semangat ya. Sekarang kita akan menuju ke masjid berikutnya, yaitu Masjid Sunda Kelapa yang ada di daerah Menteng, Jakarta Pusat. Yuk kita ikuti sama-sama. Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillah Bu Guru sudah sampai di Masjid Agung Sunda Kelapa yang terletak di Jalan Taman Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat. Masjid Agung Sunda Kelapa tidak memiliki kubah, beduk, dan bulan bintang pada atap kubahnya. Bentuk bangunannya mirip seperti perahu, menandakan simbol pelabuhan Sunda Kelapa, tempat saudagar muslim berdagang dan menyebarkan syariat Islam pada masa lalu. Masjid Agung Sunda Kelapa memiliki luas 9.920 meter persegi yang mampu menampung sampai 4.424 jamaah. Area tempat wudhu yang luas dan jumlah keran yang banyak sebanyak 72 buah. Masjid Agung Sunda Kelapa dilengkapi dengan fasilitas toilet, AC, kipas, CCTV, tempat penitipan sepatu, kakus duduk, serta area taman dan lapangan. Masjid Agung Sunda Kelapa biasa digunakan untuk berbagai fungsi, untuk acara pertemuan, rapat, pernikahan, dan pastinya untuk melaksanakan sholat wajib dan sholat sunnah. Juga bisa digunakan untuk tempat sholat Jumat loh teman-teman. Nah, Masjid Agung Sunda Kelapa ini diresmikan pada tanggal 14 Maret 2002 oleh Bapak Haji Saiful Hamid selaku Ketua Umum dari Masjid Agung Sunda Kelapa. Inilah sedikit sejarah dan informasi tentang Masjid Agung Sunda Kelapa. Masya Allah, sangat unik dan bersejarah ya Masjid Sunda Kelapa ini. Semoga anak-anak soleh dan soleha bisa kesini ya bersama mama dan papa sholat berjamaah di Masjid Agung Sunda Kelapa. Bu Intan, Bu Laila, Masya Allah ya perjalanan kita hari ini. Kita sudah melihat beberapa masjid, yaitu Masjid PB Sudirman, Masjid Istiqlal, dan Masjid Sunda Kelapa. Betul sekali Bu Sarah. Allah maha hebat ya, menciptakan orang-orang hebat yang telah merancang dan membangun masjid-masjid tersebut. Nah, sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus senantiasa memakmurkan masjid dengan cara rajin sholat berjamaah di masjid, terutama bagi laki-laki. Dari masjidku dengar azan, dari masjidku dengar Quran, dari masjidku dengar pujian bagi Allah ilahi Rabbi. Masjid-masjid aku datang, damai tentram di kalbu, di dalamnya ku rasakan belai kasih ilahi. Demikian perjalanan
perjalanan kita hari ini mengunjungi beberapa masjid besar di Jakarta. Insya Allah nanti anak-anak soleh dan soleha akan mengunjungi masjid-masjid besar lainnya bersama mama dan papa. Tetap selalu patuhi protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak. Demikian informasi dari Ibu Guru. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi di tema baru di bulan November. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.